Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan hidup hingga hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat Islam yang istiqamah menjalani sunnah hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur karena Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Tidak semua orang diberi kesempatan bertemu bulan ini. Ada yang tahun lalu masih bersama kita, namun kini sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah. Karena itu para ulama selalu mengingatkan, jangan sia-siakan bulan Rajab karena ia adalah pintu awal menuju Ramadan. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan luar biasa di bulan ini adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Keutamaan bulan Rajab dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa bulan Rajab termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Disebut bulan haram karena dimuliakan, bukan karena dilarang beribadah, tetapi karena pahala kebaikan dilipat gandakan dan dosa lebih berat jika dilakukan. Para ulama menjelaskan bahwa Rajab adalah bulan istighfar, Sya'ban adalah bulan solawat, dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka siapa yang ingin Ramadannya penuh cahaya, hendaknya ia membersihkan dirinya terlebih dahulu di bulan Rajab dengan taubat dan istighfar. Saudaraku yang dirahmati Allah, istighfar bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tetapi pengakuan hati bahwa kita adalah hamba yang penuh dosa dan sangat membutuhkan ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang banyak beristighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesempitan. Quran Surah At-Talaq ayat 2. Dalam ayat lain Allah berfirman, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melimpahkan rezeki kepadamu. Para ulama menjelaskan bahwa istighfar adalah kunci rezeki, kunci ketenangan hidup dan keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang maksum, terjaga dari dosa, namun beliau tetap memperbanyak istighfar. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan bahkan 100 kali dalam sehari. Para ulama menjelaskan bahwa jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja beristighfar 70 kali atau lebih, maka kita yang penuh dosa tentu lebih pantas dan lebih membutuhkan istighfar. Mengapa dianjurkan membaca istighfar 70 kali? Saudaraku yang dirahmati Allah, angka 70 dalam hadis bukanlah pembatas, tetapi menunjukkan banyak dan terus-menerus. Namun para ulama memperbolehkan dan menganjurkan umat Islam untuk menjadikannya wirid harian, karena memudahkan istiqamah dan menghidupkan sunnah Nabi, serta melatih kesadaran bertaubat. Membaca istighfar 70 kali atau 100 kali setiap hari adalah amalan yang sangat masyhur dan diamalkan turun-temurun. Ini termasuk wirid yang dibolehkan dan dianjurkan karena memiliki dasar umum dari Al-Quran dan hadis. Bacaan istighfar yang dianjurkan. Istighfar yang paling utama adalah Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Bisa juga dengan ditambah Astaghfirullahaladzim.
Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang penting bukan panjang pendeknya bacaan, tetapi kehadiran hati dan penyesalan atas dosa yang kita lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah, istighfar di bulan Rajab memiliki keistimewaan karena Rajab adalah bulan taubat. Rajab adalah waktu terbaik untuk membersihkan diri sebelum memasuki Ramadan. Keistimewaan yang kedua adalah menghapus daripada dosa-dosa yang kecil. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa di antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Istighfar membantu kita menjauhi dosa besar dan menghapus daripada dosa kecil. Yang ketiga, melapangkan rezeki. Banyak ulama menjelaskan bahwa orang yang istiqamah istighfar akan merasakan rezeki yang tidak disangka-sangka, hati menjadi lebih tenang, serta urusan dimudahkan. Yang keempat, menyelamatkan dari azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun." Quran surah Al-Anfal ayat 33. Saudaraku yang dirahmati Allah, istighfar boleh dibaca kapan saja, namun waktu yang sangat dianjurkan yakni setelah sholat fardu, di waktu sahur, setelah sholat malam, di hari Jumat, dan di bulan Rajab. Maka mumpung masih bulan Rajab, jangan tunda-tunda taubat kita. Tidak ada jaminan kita akan bertemu Ramadan. Tidak ada jaminan kita masih hidup esok hari. Tapi selama napas masih ada, pintu taubat masih terbuka. Mari kita biasakan membaca istighfar 70 kali setiap hari. Bukan hanya di lisan, tetapi dengan hati yang tunduk dan penuh penyesalan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, melambangkan rezeki kita, serta menenangkan hati kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan suci. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.